Halo Sobat Bahari, apa yang terlintas di benak Sobat Bahari ketika kita menyebutkan pelabuhan perikanan, bau amis, semrawut, atau bahkan pungli? Mari kita perkenalkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan. PPN Tanjung Pandan adalah unit pelaksana teknis yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal. Dengan luas wilayah kerja daratan seluas 4,98 hektar are dan wilayah kerja perairan seluas 6,43 hektar are, tipologi pelaku usaha yang beragam latar belakang dan karakter, serta dengan diselenggarakannya 19 layanan publik dan 1 layanan informasi, diperlukan komitmen, kerjasama, dan tata kelola yang baik agar tugas tersebut dapat terlaksana. PPN Tanjung Pandan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan 5 kebijakan program prioritas KKP, terutama dalam mewujudkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang menjadi upaya KKP untuk memastikan bahwa sumber daya perikanan dikelola secara berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari resiko-resiko yang mengikuti. Dan untuk menanggulanginya, PPN Tanjung Pandan kemudian menyusun manajemen resiko serta melakukan kegiatan pengendaliannya. Guna mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif, transparan, dan akuntabel, telah dilakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan PPN Tanjung Pandan. Memasuki tahun kedua proses pembangunan zona integritas menuju WBK, apa saja sih yang sudah dilakukan PPN Tanjung Pandan? Ayo kita simak. Sebelum dibangunnya ZIWBK, sistem pelayanan di PPN Tanjung Pandan masih jauh dari kategori pelayanan prima. Sarana dan prasarana yang belum dimanfaatkan secara optimal, hingga alur birokrasi yang tidak efisien menjadi faktor yang berkontribusi dalam hal ini. Kemudian, sejak tahun 2022 dilakukan perubahan yang dimulai dari perbaikan ruang layanan yang sebelumnya seperti ini, kemudian direnovasi menjadi seperti ini. Peningkatan sarana dan prasarana juga diwujudkan pada tempat pendaratan ikan yang sebelumnya nonaktif dengan kondisi seperti ini, kemudian direaktivasi melalui rehabilitasi secara gotong royong dan pada akhirnya dapat digunakan dengan baik saat ini, mulai untuk proses bongkar kapal hingga dialog dengan masyarakat. Fasilitas pendukung pun telah tersedia, mulai dari tempat parkir umum dan pengguna jasa, fasilitas ramah anak baik indoor maupun outdoor, fasilitas ramah kelompok rentan, dan taman-taman sebagai upaya penghijauan di kawasan pelabuhan. Untuk memberikan kenyamanan kepada para pegawai dalam bekerja, PPN Tanjung Pandan pun menyediakan fasilitas ruang kerja yang baik dan nyaman. Contohnya, ruang tim kreatif yang sebelumnya adalah gudang penyimpanan, serta office cafe yang dapat digunakan oleh pegawai untuk bekerja di suasana yang berbeda, hingga pelaku usaha untuk menyampaikan pengaduan dan melakukan konsultasi dengan petugas. Dalam hal peningkatan kualitas layanan, PPN Tanjung Pandan telah melakukan efisiensi alur birokrasi melalui berbagai inovasi dengan pemanfaatan teknologi dan informasi serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memudahkan para pengguna jasa untuk mendapatkan mutu layanan publik serta untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Perkenalkan, Silaut merupakan inovasi layanan PPN Tanjung Pandan berupa aplikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan pengusahaan di PPN Tanjung Pandan. Kemudian, Sikakap merupakan sistem informasi optimalisasi pengaturan kapal di kolam pelabuhan dengan melibatkan berbagai aspek untuk memastikan efisiensi operasional, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan di PPN Tanjung Pandan. Ada pula sistem antrean kapal yang dapat mengurai proses bongkar kapal di tempat pendaratan ikan PPN Tanjung Pandan. Serta Pesona, aplikasi yang memuat informasi terkait layanan di PPN Tanjung Pandan ini hadir untuk menjangkau masyarakat yang ingin mengetahui secara jelas terkait layanan tersebut yang dapat diakses dengan mudah. Dan inilah pendapat pelaku usaha setelah menggunakan aplikasi Silaut. Itu aplikasi kita tinggal connect aja sih, tinggal connect, habis itu tinggal pesan, udah selesai mengantar gitu aja. Lebih praktis berarti ya? Praktis. Kalau menurut aku aplikasinya tuh bagus sih, responnya cepat. Juga antara kita pesan sama antarnya juga cepat, kayak tanggapannya tuh bagus. Terus
lancar lah gitu. Untuk menjaga layanan dan inovasi itu berjalan dengan baik, PPN Tanjung Pandan terus melakukan kontrol serta pengembangan pada setiap layanan sesuai dengan saran dan masukan seperti yang disampaikan tadi, seperti menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp dan email, menyediakan layanan informasi melalui PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan, membuat kartu kendali layanan untuk memastikan layanan berjalan sesuai dengan SOP, menyediakan kompensasi layanan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban PPN Tanjung Pandan terhadap masyarakat saat layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan di PPN Tanjung Pandan hingga sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 tentang sistem manajemen mutu untuk menjaga agar produk layanan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut tentu memberikan dampak positif. Selain dapat mempermudah petugas dalam memberikan layanan dan masyarakat dalam mendapatkan layanannya, PNBP non-SDA di PPN Tanjung Pandan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Partisipasi masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat, survei persepsi kualitas pelayanan, dan survei persepsi anti korupsi menjadi sarana evaluasi bagi PPN Tanjung Pandan untuk selalu meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa tidak terjadi tindakan KKN dalam proses pelayanannya. Agar kualitas layanan yang diselenggarakan terus meningkat, maka dibutuhkan kemampuan SDM yang meningkat pula. Maka dari itu, diperlukan komitmen yang baik dari seluruh pegawai dalam membangun ZIWBK ini. Komitmen tersebut telah direfleksikan oleh seluruh pegawai, mulai dari Kepala PPN Tanjung Pandan sekaligus agen perubahan yang menjadi role model dalam melaksanakan TUSI, hingga kekompakan para pegawai dengan semangat si kembang, asik, enjoy, dan membanggakan dalam mengimplementasikan core values ASN berakhlak, baik dalam berpakaian sesuai aturan hingga melayani pelaku usaha dengan 5S. Integritas menjadi salah satu komitmen yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, di mana PPN Tanjung Pandan senantiasa menjaga integritasnya melalui berbagai upaya, seperti penandatanganan fakta integritas setiap tahun, serta kampanye penolakan gratifikasi, dan penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang yang disampaikan melalui media sosial, imbauan fisik, hingga pernyataan resmi. Untuk itu, sebagai role model, Kepala PPN Tanjung Pandan berupaya untuk memberikan contoh yang baik dan arahan yang dapat membangun karakter pegawai yang baik pula. Salah satu upayanya adalah menjaga kedisiplinan pegawai yang selalu diamanatkan pada saat apel pagi. Kemudian, sebagai wujud apresiasi, PPN Tanjung Pandan telah menerapkan mekanisme pemberian penghargaan bagi pegawai teladan di lingkup PPN Tanjung Pandan. Arahan Kepala PPN Tanjung Pandan tidak hanya diberikan kepada pegawai PPN Tanjung Pandan saja, melainkan kepada pegawai pelabuhan binaan sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan dalam menjalankan tusinya, baik secara daring melalui grup WhatsApp dan Zoom meeting, hingga secara berkala melakukan pemantauan dan koordinasi secara langsung di masing-masing pelabuhan binaan. PPN Tanjung Pandan telah mewujudkan upaya peningkatan kompetensi melalui penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan mengikut sertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, di mana seluruh pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang dimaksud. Pelatihan implementasi core value ASN berakhlak, pelatihan pelayanan prima bagi pelayanan publik, dan layanan informasi adalah beberapa contoh peningkatan kapasitas yang wajib untuk diikuti. Dengan diikutinya berbagai peningkatan kapasitas itu, tidak mustahil ide-ide kreatif muncul. Contohnya pada ruang rapat outdoor. Ruang rapat ini adalah hasil kerja keras bersama, diprakarsai oleh Kepala PPN Tanjung Pandan Arif Usman. PPN Tanjung Pandan berhasil melakukan daur ulang limbah industri di lingkungan PPN Tanjung Pandan berupa drum bekas menjadi sebuah meja dan kursi yang dapat digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan aktivitas. Mengingat industri di PPN Tanjung Pandan yang beragam, tentu diperlukan penanganan dan perhatian khusus terhadap tata kelola lingkungannya. Imbauan untuk menjaga kebersihan selalu diamanatkan Kepala PPN Tanjung Pandan kepada para pegawai, kemudian dilakukan pemantauan pelaksanaan kebersihan lingkungan melalui Selaraskan,
hingga melakukan sertifikasi ISO 14001-2015 Sistem Manajemen Lingkungan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, telah dilakukan pula CSR oleh pelaku usaha di kawasan PP Tanjung Pandan dengan menyumbangkan tempat sampah dan membuat taman di wilayah PPN Tanjung Pandan. Beriringan dengan peningkatan kualitas layanan dan SDM, PPN Tanjung Pandan pun terus menjalin kolaborasi dan koordinasi baik dengan pelaku usaha maupun dengan pemerintah daerah atau lembaga terkait. Untuk mendiseminasikan program kerjanya, PPN Tanjung Pandan menggunakan Coffee Morning atau ngopi bersama sebagai sarana untuk berdialog dengan pelaku usaha. Kemudian pada hal lintas sektoral, PPN Tanjung Pandan senantiasa menjalin sinergisme dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong kemajuan kelautan dan perikanan di Tanjung Pandan. Dalam hal pembangunan zona integritas pun, PPN Tanjung Pandan berpartisipasi aktif pada pencanangan lembaga pemerintahan lain untuk membangun zona integritas. Seluruh upaya peningkatan layanan, SDM, hingga kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak tersebut kemudian membuahkan hasil berupa pencapaian yang berhasil diraih oleh PPN Tanjung Pandan, di mana adanya peningkatan nilai kinerja dan akuntabilitas PPN Tanjung Pandan dari tahun 2022 ke 2023, peningkatan nilai SAKIP dari tahun 2023 ke 2024, peningkatan nilai pencapaian sasaran strategis atau NPSS tahun 2022 ke tahun 2023, penghargaan atas evaluasi kinerja PIPP di tahun 2023 dan tahun 2024, dan penghargaan sebagai unit kerja berpredikat informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup KKP tahun 2023. Seluruh upaya pembangunan ZIWBK yang terus dilakukan kemudian mendapatkan apresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan yang menetapkan PPN Tanjung Pandan sebagai unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai wujud kontribusi kemajuan kelautan dan perikanan, khususnya program Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Tanjung Pandan terus membangun ZIWBK atau Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. ZIWBK ini dibangun tidak semata oleh kami di PPN Tanjung Pandan, tapi berkat kerjasama dan sinergitas dengan para stakeholder atau pelaku usaha atau masyarakat umum, serta keterlibatan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya. Semoga dengan pembangunan ZIWBK ini, PPN Tanjung Pandan menjadi UPT Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan Perikanan serta unit pelayanan publik yang dapat diandalkan dan lebih maju. Salam sukses selalu.